hi dreamers, welcome back again with me Mr. Dream on Mr. Dream official channel. So in this video, I'm going to tell you about the basic principle to learn grammar. Yeah. What grammar things that you should learn for the first time. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara belajar grammar ya. Langkah-langkah awal untuk pemula belajar grammar. Nah, di sini saya akan sajikan dengan sebuah cerita ya, the storytelling. So imagine this is you. This is you. You want to enter the gate. Yeah, yeah. It's like like a gate, gerbang ya. So inside the gate, ya, di dalam sebuah gerbang ini terdapat sebuah taman bermain yang sangat menyenangkan ya, yang sangat seru. Dimana kalian di sini ya, kamu di sini ingin masuk ke dalamnya. Lalu ketika mendekat ke arah sini ya, di sini ada seorang penjaga. Katanya, "Hey, mana persyaratannya?" Loh, terus kamu bilang, "Emang apa persyaratannya? What is the requirements? What is the ticket?" Apa tiketnya? "Don't you know we have two tickets?" Ya, kita punya dua tiket atau dua requirements, persyaratan. So what's that? Tell me. The first ticket is what we call part of speech. Part of speech. And the second ticket is tenses. So you can enter the gate of English world. Jadi di dalam ini, taman bermain ini adalah English world, ya, dimana kalian bisa have fun, dimana kalian bisa explore potensi bakat kalian, kemampuan kalian, ya, dengan menggunakan bahasa Inggris sesuka kalian. Nah, jadi dari cerita ini teman-teman bahwa untuk bisa masuk ke dunia bahasa Inggris tidak ujug-ujug gitu ya, atau tidak secara serta-merta langsung masuk ya. Dengan catatan kalian ingin masuk ke dunia academic English. Academic English adalah salah satu aspek penerapan bahasa Inggris yang berlaku untuk bidang pendidikan atau edukasi. Selain itu juga berlaku untuk bidang bisnis, business English. Jadi perlu sekali untuk teman-teman mempelajari aspek grammar untuk masuk ke dunia akademik dan yang kedua dunia bisnis. Oke, jadi di sini pertama kali belajar grammar ya, berdasarkan cerita tadi itu ada dua tiket ya, yaitu kalian harus pertama kali belajar yang disebut dengan part of speech. Part of speech atau kelas kata. Dan yang kedua tentu saja yaitu English tenses ya. Dimana sebenarnya tenses ini masih dalam bagian part of speech, khususnya dalam verb ya, dengan kata kerja, karena tenses itu merupakan sebuah perubahan kata kerja. Sebelum masuk ke gate di sini ya, kalian kan harus mempersiapkan dulu dong. Nah, di sini ya. Nah, jadi persiapannya, perbekalannya atau tiketnya setelah kalian pegang dua hal ini, insya Allah bisa masuk ke dalam gerbang English World. Nah, sekarang kita spill nih. Apa aja yang termasuk dalam part of speech? Oke. Part of speech di sini cara memahaminya adalah seperti kita membangun sebuah rumah. It's like we are building a house. You know, when you want to build a house, there are many materials that needed. For example, you will need cement. You're going to need bricks. Is that it? And you're going to need iron, water, wood, as well as sand. Yeah. Many materials combined all together to become a house. Jadi teman-teman, untuk membangun sebuah rumah
tidak mungkin dong dari satu bahan ya atau bahan-bahan tertentu jadilah rumah. Misal, apakah kita masih menyebut rumah jika ada ruangan tapi atapnya nggak ada? Ya, itu rumah yang belum jadi ya kan? Atau cuma membuat kerangkanya aja, tidak ada dindingnya. Ya, misalnya tidak ada bahan besi, tidak ada bahan bricks ya, atau batu bata, apakah kita masih bisa bilang ini rumah? Tentu saja tidak ya kan? Apa kaitannya dengan bahasa Inggris? In English, this house is like English sentence ya, atau English life ya, English message, pesan dalam bahasa Inggris. Jadi di sini adalah English message. Message ini luas ya teman-teman, bisa berupa kata, kalimat, lalu paragraf ya. Nah, yang kalian susun berdasarkan part of speech yang tercecer tadi. Lalu dalam bahasa Inggris ada berapa sih part of speech? Kalau tadi kita mau membuat bahan bangunan rumah ya, ada beberapa bahan di sini ya, mungkin harusnya lebih banyak dari ini ya. Nah, yang harus teman-teman ketahui bahwa dalam part of speech English ya, there are 8 types ya, 8 kinds of part of speech. Some researchers said it's 9 ya. Ada beberapa peneliti bahasa ya, ahli linguis itu bilangnya 9. Tapi yang paling umum adalah 8 jenis part of speech. Kita spill. Yang pertama di sini adalah noun. Kata benda. Jadi noun ini adalah seperti bahan utamanya membuat rumah. Katakan misalnya batu batanya. Because noun is the largest English words in English theory. Jadi maksudnya adalah kata yang paling banyak di bahasa Inggris yaitu kata benda. Noun ini adalah kata benda, teman-teman. Jadi kita bisa kenal kata benda dari benda mati, termasuk kita sendiri manusia ya, makhluk hidup, person, we can say family, body parts, our professions ya, pekerjaan-pekerjaan kita itu semua adalah penjelasan tentang kata benda. Nah, di sini paling utama nih, noun. And the second is pronoun. Pronoun is kata ganti. Nah, kata ganti seperti subjek ya, I, you, they, we, he, she, it. Itu baru satu tentang subjek pronoun. Ada lagi tentang pembahasan possessive adjective ya, seperti my, your ya, milik kamu. Lalu ada possessive pronounnya, tentu saja ada mine, yours, theirs ya, ours, milik kita, dan seterusnya. Jadi kata ganti ini sebagai fungsinya bisa menjadi sebuah noun ya, tapi dengan kondisi tertentu. Karena dia membutuhkan tadi subjek ya, ada subjek, ada perannya sebagai objek. Ya. Ini tentang pronoun. Dan juga pronoun berkaitan dengan ada yang disebut dengan demonstrative pronoun seperti kata tunjuk. Ini adalah this is. Itu adalah that is. Ya, ada di video saya ya, di video-video saya di sebelumnya, saya sudah menyusun tentang demonstrative pronoun. Lalu juga berkaitan dengan relative pronoun atau kata ganti relatif seperti I know the boy who broke my window. Nah, di situ ada kata who artinya bukan siapa ya, tapi artinya yang. Aku tahu anak laki-laki yang merusak jendelaku. Nah, kata yang tadi itu mewakili kata relative pronoun. Nah, kita akan bahas lebih detail insya Allah ya di lain kesempatan. Pada kesempatan kali ini hanya menjelaskan tentang secara umum apa itu part of speech, ya, bagian-bagian dasar dari grammar. Oke, berikutnya yang ketiga adalah the third one is adjective. What is adjective? Adjective adalah kata sifat, karakter, ya, atau ukuran, bentuk. Ya. Ada banyak macam ya, sekitar 12 jenis kata sifat, termasuk nama-nama warna, ya, nama-nama
apa asal ya, asal dari daerah mana gitu. Yang dimana kata sifat ini muncul untuk memodifikasi noun ya, untuk membuat noun ini lebih bermakna, lebih akurat lagi. Misalnya kita menyebutkan ada kata benda kursi, bahasa Inggrisnya adalah chair. Nah, kursinya misalnya berwarna coklat. Kursi berwarna coklat berarti brown chair. Brown chair. Nah, kata brown itulah menjadi kata sifat. Dalam bahasa Inggris, kata sifat muncul di awal kata benda. Ya, jadi terbalik dengan bahasa Indonesia. Lagi tentang kursi. Misalnya kursi baru. Kursi baru. Nah, dibalik jadi new chair. Oke, itu tentang adjektif ya. Nanti kita akan bahas juga tentang degree of comparison ya, atau perbandingan ya, tingkat perbandingan dari adjektif. Karena adjektif itu ada 3 bentuk ya. Ada positive adjektif ya, ada comparative dan superlative ya. Yang dimana kita menyebutkan lebih besar, lebih kecil ya, dan ada paling besar, paling kecil, paling lama, paling pendek dan seterusnya. Itu ranahnya di pembahasan adjektif, teman-teman. Oke, berikutnya yang keempat adalah yang paling penting di sini. The most important part of speech adalah verb. That's right. Verb ini muncul juga nih anak-anaknya ya, penjelasan tambahan-tambahannya, yaitu ada yang disebut dengan action verb, stative verb ya, auxiliary verb, dan juga berkaitan dengan tenses. Ya, itu banyak macamnya. Jadi turunannya dari kata kerja, verb. We can say predicate ya, the predicate, di mana banyak banget ya, dan sangat penting sekali dalam bahasa Inggris ya. We cannot speak English if this verb cannot be mastered ya. Kita tidak akan mungkin bisa ngomong bahasa Inggris jika materi verb ini sampai ke tensesnya kita tidak bisa menguasai tersebut ya, menguasai bidang tersebut. So that's very essential for him. Oke, tadi saya bilang ada 8 ya, berarti ada sisa 4 lagi. Oke, yang kelima adalah bahan yang kelima, yaitu adverb. What is adverb? Adverb means kata keterangan. Ya. Misalnya kita bisa membagi lagi kata keterangan menjadi adverb of manner. Ya, seperti I run quickly. Adverb juga berkaitan dengan adverb of frequency, seperti aku makan bakso. Aku makan bakso dalam bahasa Inggris I eat meatball. Nah, kita sisipkan dengan adverb of frequency, yaitu misalnya salah satunya adalah aku selalu. Selalu artinya adalah always. Berarti I always eat meatball every day. Nah, jadi kata keterangan ini fungsinya untuk memodifikasi kata kerja supaya lebih akurat dan supaya lebih tepat sasaran dengan maknanya. Kira-kira seperti itu ya. Ini tentang adverb, masih banyak lagi turunannya ya. Dan yang keenam is preposition. What is preposition? Preposition adalah kata depan. Nah, ini menjelaskan tentang posisi sebuah benda atau seseorang ya, lokasi tertentu. Kita bisa bilang di depan, misalnya in front of ya, in front of, on or above ya, di atas. Kalau di atas ini nempel artinya on, kalau di atasnya melayang disebut above. Lalu di belakang ada behind, di bawah ada under and below, di kanan kiri atau di samping bisa bilang beside ya, dan seterusnya. Jadi banyak juga ya yang teman-teman harus kuasain ya. Preposition. And the seventh is, yang ketujuh adalah conjunction. What is conjunction? Conjunction is kata sambung, teman-teman. Ya, jadi ini sudah berkaitan dengan klausa atau clause ya. Bagaimana menyusun kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks, menjadi kalimat yang penuh trik ya. Saya bilang ini trik ya. Jadi trik untuk bisa menambahkan banyak informasi. Yang paling simpel adalah kita bisa bilang, salah satu contoh conjunction adalah and ya, dan, and then or atau, and for, but, yet, that so ya. Dan masih ada yang lainnya seperti both
bla 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 and. Ya. Nah, ini conjunction ini bisa terbagi menjadi 3 ya. Ada coordinating, ada correlative ya, dan subordinative. Oke, ini conjunction ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman dalam membuat proses speaking dan sekaligus writing ya, menulis. Karena banyak teknik yang diajarkan ketika kita belajar conjunction ya. Jadi ada skill baru yang teman-teman akan rasakan ketika sudah menguasai grammar part of speech conjunction. Oke, yang saja ke yang terakhir yaitu interjection. Nah, ini yang terakhir, it's quite not important ya, jadi tidak terlalu penting, dianggap tidak terlalu penting ya, tapi sebenarnya inilah yang membedakan bahasa manusia kita ya dengan bahasa hewan tentunya ya, atau bahasa makhluk lainnya. Karena apa? Kata interjection ini yaitu artinya kata seru yang berisi tentang luapan emosi ya. Jadi ketika kita bisa bilang oh my god ya, atau kita dipukul oleh seseorang, ouch. Terus kita juga sering mendengar kata I'm sorry to hear that, congratulations. Lalu ketika kita mengucapkan swear words ya, mungkin kalian udah tahu ya, nah ini masuknya di interjection. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengenal interjection sesuai fungsinya, itu nanti akan menghasilkan kualitas conversation yang lebih intens, yang lebih berkualitas lagi tentunya ya. Jadi conversationnya lebih hidup, percakapannya akan lebih smooth, lebih mengalir lagi karena kita mengeluarkan ekspresi di sini menggunakan teknik yang ada di interjection. Nah, teman-teman, jadi inilah langkah awal belajar grammar, yaitu untuk menguasai yang disebut dengan part of speech. Part of speech. Ya, kelas kata. Dulu juga saya merasa bingung. Dari mana ya mulai belajar bahasa Inggris? Karena ini tuh berceceran, teman-teman. Kadang belajar ini dulu, ya kan? Kadang belajar adjektif gitu. Jadi dari mana sih mulainya? Nah, di sini semuanya juga sama-sama penting, tapi yang saya sarankan di sini adalah part of speech apa yang harus dikuasain duluan, yaitu 3 part of speech utama yang sebelah sini ya. Noun berikut pronoun ya, adjective dan verb. Nah, noun, adjective, and verb itu yang paling dasar untuk kalian kuasai. Dari sini nanti akan dikembangkan menuju ke bahan-bahan tambahan ya, seperti misalnya rumah udah ada semen, udah ada pasir, udah ada batu bata ya, setidaknya bisa membangun sebuah ruangan ya kan. Lalu ada tambahan ornamen-ornamennya, nah itu sifatnya ada di sebelah sini, ada adverb, preposition, conjunction, dan seterusnya ya, interjection termasuk. Nah, jadi langkah awal teman-teman mulai belajar dari 3 sekaligus ya, noun, adjective, and verb. Ini secara otodidak, silahkan cari videonya, review-review dari para tutor yang lain, itu silahkan explore ya. If you want to consult with me, okay, just comment ya, or you can call my WhatsApp number. Jadi di sini ya kita akan mengajarkan kalian ya, khusus untuk yang gabung di program kita, strategi-strategi khusus cara untuk hafal noun, verb, dan juga adjektif, sehingga nanti teman-teman sudah punya guidelines yang jelas. Okay, dreamers, so this is the end of the video. So thanks for watching. I hope that my material will be very beneficial for you. See you again in the next video, and bye-bye.